Halo healthy people, jadi pada hari ini kita akan membahas kupas tuntas mengenai minyak yang sehat itu seperti apa, terkait titik asapnya, kandungan minyaknya. Gak usah berlama-lama lagi karena saya, Bibi Kristami, akan memandu dialog pada hari ini dengan narasumber yang tentunya expert di bidangnya. Sudah hadir bersama kami Dr. Rita Ramayulis, DCN MKes. Sebagai nutrisionis. Halo Ibu, ya, apa kabarnya? Kabar baik, Mbak. Kabar baik, salam sehat ya Bu ya. Walaupun pandemi tapi terlihat masih bugar nih Bu Rita ya. Harus sehat. Karena memang kesehariannya Ibu Rita ini juga melakukan praktek di wilayah Jakarta ya Bu, di klinik dan juga di rumah sakit. Serta juga di klinik-klinik kebugaran. Betul. Ya Bu ya. Oke, kita langsung saja nih Bu, kita mau berbicara mengenai minyak sehat. Jadi katanya minyak sehat itu yang titik asapnya tinggi. Ya, nah betul, jadi ya? menarik. Seperti apa titik asap itu Bu sebenarnya? Jadi kalau kita bicara titik asap, kita bicara tentang ketahanan minyak terhadap panas gitu. Karena memang kalau minyak itu kan mengandung lemak kan Mbak Baby. Jadi lemak pada minyak itu ada jenisnya tuh. Nah kalau titik asap pada minyak itu rendah, maka lemak yang ada pada minyak itu akan mudah mengalami perubahan struktur. Nah, kita ketahui bahwa semua jenis lemak, semua jenis minyak pasti ada kandungan lemak jenuhnya. Nah, kalau titik asapnya rendah, maka lemak jenuh ini akan makin jenuh, sedangkan lemak tidak jenuh menjadi jenuh, begitu. Itu kalau titik asapnya rendah. Sehingga suatu minyak yang baik itu adalah minyak yang mempunyai titik asapnya tinggi. Oke. Nah, seperti itu. Dinyatakan titik asap tinggi itu berapa nih Bu suhunya? Iya, sebenarnya kalau kita lihat minyak itu mendidih pertama kali kan suhu 200 ya. Maka makin tinggi dari 200 berarti dia makin stabil terhadap panas. Jadi kemungkinan kerusakan yang lemak jenuh menjadi jenuh, makin jenuh, dan kemudian yang tidak jenuh menjadi jenuh itu akan terjadi setelah 200 derajat Celcius gitu kan. Nah, tetapi jenis minyak yang banyak ini mempunyai titik asap yang berbeda-beda tuh. Dan kita mau katakan bahwa makin tinggi titik asapnya tentu makin baik untuk kesehatan kita. Karena tadi perubahan struktur minyaknya, lemaknya kan tidak akan terjadi makin jenuh begitu ya. Nah kalau kita lihat jenis minyak yang tersedia, itu ada yang kita sebut sebagai minyak dari bekatul. Ada juga dari minyak kelapa sawit gitu ya. Ada juga dari minyak olive tuh yang masyarakat kita kenal sekali gitu ya. Nah ternyata dari semua jenis minyak itu yang paling tinggi titik asapnya justru minyak bekatul Mbak Betty. Jadi minyak bekatul itu luar biasa menurut saya karena titik didihnya itu mencapai 254. 254. Nah, padahal titik mendidih pertama kali minyak kan 200 ya. Nah, jadi artinya setelah 200 pun dipanaskan terus, itu kemungkinan akan melewati 254 tidak akan terjadi gitu. Jadi artinya stabil kan? Saya baru tahu tuh, Dok. Jadi memang saya kira yang paling sehat itu adalah virgin oil katanya hanya dari minyak virgin oil, olive oil, itu ternyata masih ada yang lebih tinggi titik asapnya. Nah, justru hati-hati kalau yang virgin oil tadi, yang olive ya, yang sifatnya olive, itu titik didihnya titik asamnya nggak sampai 200 Mbak Baby. Itu hanya sekitar 160, 180. Itu justru nggak boleh dipakai untuk dipanaskan sampai mendidih. Nggak, bukan berulang, sekali pemanasan aja. Tidak boleh sampai mendidih. Sampai minyaknya itu mendidih kan, minyak pasti harus mendidih dulu sebelum kita menggoreng ya kan. Nah kalau pakai yang virgin itu tadi yang dari olive oil, tentu saja itu akan lemak tidak jenuh yang terkandung di dalamnya pasti akan langsung berubah menjadi lemak jenuh. Dan lemak jenuh yang ada walaupun sedikit pasti akan langsung makin jenuh begitu. Nah kemudian kalau kita bandingkan dengan yang lain seperti kelapa sawit, itu masih di bawahnya bekatul, itu sekitar 230-an gitu ya. Nah minyak olive itu kan ada juga yang dibuat siap untuk digoreng gitu ya, tapi titik asapnya juga hanya 215, nggak sampai 254. Jadi memang kita melihat dari jurnal penelitian jelas mengatakan bahwa titik asap ini menjadi penentu untuk kita bisa aman memilih suatu minyak yang akan kita pakai untuk pemanasan gitu, minyak yang akan kita panaskan gitu. Kita harus cari betul titik didihnya, dan sampai hari ini dikatakan minyak yang bersumber dari bekatul memang titik asapnya paling unggul.